Bab 1. Saat kamu berhenti, rezeki mulai mencarimu. Ada satu momen dalam hidup manusia yang hampir tidak pernah disadari. Momen ketika dia berhenti. Bukan berhenti hidup, bukan berhenti berusaha, tapi berhenti mengejar. Dan anehnya, justru di momen itulah rezeki mulai bergerak. Jika kamu membuka video ini, kemungkinan besar kamu sedang berada di titik itu. Titik lelah yang tidak bisa dijelaskan. Titik di mana kamu sudah mencoba banyak cara, tapi hasilnya terasa selalu di depan mata lalu menjauh lagi. Seperti bayangan yang tidak pernah bisa kamu genggam. Kamu tidak malas, kamu tidak bodoh, dan kamu tidak salah jalan sejauh ini. Kamu hanya terlalu lama berlari. Perhatikan sosok dalam gambar ini. Ia tidak meminta, ia tidak mengejar. Ia duduk, diam, tapi bukan menyerah. Ia berhenti untuk satu alasan penting, agar dunia bisa menyusulnya. Selama ini kamu diajarkan satu pola yang sama sejak kecil. Kejar lebih keras, usaha lebih kuat, jangan berhenti, jangan kalah, jangan diam. Seolah diam adalah tanda kegagalan, padahal diam adalah bahasa ruh. Rezeki tidak tuli, ia hanya tidak datang pada orang yang berisik di dalam dirinya sendiri. Saat pikiranmu terus berlari, rezeki tidak punya ruang untuk masuk. Saat hatimu penuh tuntutan, semesta tidak tahu harus meletakkan jawabannya di mana. Dan inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Rezeki bukan sesuatu yang kamu tarik, rezeki adalah sesuatu yang mendekat saat kamu tidak lagi memaksa. Banyak orang takut berhenti karena mereka mengira berhenti berarti kehilangan momentum. Padahal yang mereka sebut momentum itu hanyalah kebiasaan lama yang melelahkan. Pola lama yang tidak lagi sejalan dengan siapa diri mereka sekarang. Berhenti bukan mundur, berhenti adalah reposisi. Reposisi dari mengejar ke menerima, dari memaksa ke menyelaraskan, dari ego ke ruh. Di fase ini, biasanya muncul rasa aneh, seperti rasa bersalah karena tidak sibuk, seperti suara kecil di kepala yang berkata, "Kamu seharusnya melakukan sesuatu." Itu suara lama, suara yang takut kehilangan kendali. Tapi kendali sejati tidak datang dari berlari. Kendali datang dari kehadiran, dari kemampuan duduk tenang tanpa panik, dari keyakinan bahwa hidup tidak selalu harus dikejar agar mau memberi. Channel Ruh Terpilih tidak mengajarkanmu cara cepat kaya, tidak mengajarkan afirmasi kosong. Yang kita bicarakan di sini adalah perubahan posisi batin, karena dari sanalah semua jalur terbuka. Saat kamu berhenti, bukan berarti dunia ikut berhenti, justru dunia mulai bergerak ke arahmu. Kesempatan yang dulu terasa jauh, mulai terasa dekat. Orang yang dulu tidak melihatmu, mulai memperhatikan. Ide yang dulu tidak muncul, tiba-tiba hadir tanpa dicari. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu memberi ruang. Bab pertama ini bukan tentang melakukan sesuatu. Ini tentang mengizinkan. Mengizinkan dirimu untuk tidak terus berlari. Mengizinkan dirimu untuk percaya bahwa hidup tidak selalu harus dilawan. Jika kamu merasa tenang saat mendengar ini, itu bukan sugesti. Itu tanda bahwa ruhmu sudah lama ingin berhenti, tapi baru sekarang kamu memberinya izin. Jangan kemana-mana. Bab berikutnya akan membongkar satu kesalahpahaman besar. Kenapa banyak orang berhenti sebentar, tapi lalu kembali terjebak, dan rezeki yang sudah hampir datang, justru berbalik arah. Jika kamu masih di sini, itu karena bagian terdalam dari dirimu tahu, sudah waktunya berhenti berlari. Dan saat itulah, rezeki mulai mengejar. Jika kamu mau, aku siap lanjutkan bab 2 dengan eskalasi konflik batin. Saat berhenti terasa menakutkan, tapi justru itulah pintu utamanya. Tinggal bilang lanjut. Bab 2. Ketakutan saat kamu mulai diam.
Ada satu hal yang hampir selalu muncul setelah seseorang memutuskan untuk berhenti mengejar. Bukan ketenangan, bukan kelegaan, tapi ketakutan. Ketakutan yang halus, tidak berisik, tapi terus berbisik. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku tertinggal? Bagaimana kalau hidupku malah makin diam dan tidak bergerak? Inilah fase yang membuat banyak orang gagal tepat sebelum sesuatu berubah. Karena berhenti secara fisik itu mudah. Yang sulit adalah berhenti secara batin. Tubuhmu mungkin sudah diam, tapi pikiranmu masih berlari, masih menghitung, masih membandingkan, masih mencari bukti. Dan selama pikiranmu belum berhenti, rezeki belum benar-benar bisa mendekat. Rezeki tidak mengejar orang yang ragu pada diamnya sendiri. Inilah paradoksnya. Saat kamu berhenti, dunia seakan menguji kesungguhanmu. Ia tidak langsung memberi hadiah, ia justru memberi ruang kosong. Dan di ruang kosong itulah ketakutan lama muncul. Banyak orang salah menafsirkan fase ini. Mereka mengira diam tidak bekerja. Padahal yang terjadi adalah penyesuaian. Seperti mata yang butuh gelap sebelum bisa melihat cahaya, seperti air yang harus tenang sebelum memantulkan langit. Jika kamu merasa hampa di fase ini, itu bukan kekurangan, itu ruang yang sedang disiapkan. Tapi ego tidak suka ruang kosong, ego ingin kepastian, ego ingin kontrol, ego ingin hasil yang bisa dihitung. Dan karena itu, ia akan mendorongmu untuk kembali berlari. Kembali sibuk, kembali mengejar, kembali memaksa. Disinilah banyak orang berbalik arah. Mereka berkata, ternyata diam tidak membawa apa-apa. Padahal yang benar, mereka belum cukup lama diam. Rezeki bukan tamu yang datang saat rumahmu berantakan. Ia datang saat rumahmu tenang dan pintunya terbuka. Dan pintu itu bukan dibuka dengan usaha keras, tapi dengan kesiapan batin. Perhatikan hidupmu sendiri. Selama ini, berapa banyak hal baik yang datang justru saat kamu tidak mengejarnya? Pertemuan tak terduga, kesempatan yang muncul tiba-tiba, jalan keluar yang datang saat kamu menyerah memikirkan solusi. Itu bukan kebetulan, itu pola yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk. Di fase ini, satu hal yang perlu kamu lakukan hanyalah bertahan di dalam diam, tidak menuntut, tidak membandingkan, tidak menilai apakah proses ini berhasil atau tidak. Karena begitu kamu mulai menilai, kamu kembali mengejar, dan saat kamu kembali mengejar, rezeki kembali menjauh. Bab ini adalah ujian kesabaran paling sunyi. Tidak ada tanda besar, tidak ada suara, tidak ada tepuk tangan, hanya dirimu dan rasa tidak nyaman yang pelan-pelan mengikis kebiasaan lama. Jika kamu mampu duduk bersama rasa itu tanpa lari, sesuatu akan bergeser, bukan di luar, tapi di dalam. Dan ketika pergeseran batin itu selesai, dunia luar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jangan terburu-buru, jangan merasa tertinggal, dan jangan kembali meremehkan kekuatan diam. Karena tepat setelah fase ini, ada satu momen yang hampir tidak pernah disadari manusia. Momen ketika rezeki mulai mendekat, tapi belum menampakkan diri. Bab berikutnya adalah tentang momen itu. Momen yang sering dilewati karena terlalu sunyi untuk disadari. Jika kamu masih di sini, tetaplah di sini. Karena kamu tidak sedang berhenti. Kamu sedang memberi dunia kesempatan untuk menyusulmu. Bab 3. Saat rezeki sudah bergerak, tapi belum boleh kamu sadari, ada satu fase yang paling berbahaya dalam proses ini. Bukan saat kamu miskin, bukan saat kamu gagal, tapi saat rezeki sebenarnya sudah bergerak dan kamu hampir menyadarinya. Kenapa berbahaya? Karena begitu kamu sadar terlalu cepat, ego akan muncul, dan ego selalu ingin mengambil alih kemudi.
Di fase ini, hidupmu terlihat biasa saja. Tidak ada ledakan besar, tidak ada kabar mengejutkan, tidak ada angka yang melonjak, bahkan mungkin justru terasa makin sepi. Tapi di balik kesunyian itu, sesuatu sedang berpindah posisi. Rezeki tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang dengan perubahan arah. Arah pikiranmu mulai melambat. Arah reaksimu mulai berbeda. Hal-hal yang dulu membuatmu panik, sekarang hanya lewat sebentar. Ini tanda awal, tapi hampir semua orang melewatkannya. Mereka menunggu tanda besar. Mereka menunggu mukjizat yang bisa dipamerkan. Mereka menunggu validasi dari dunia. Dan karena menunggu itulah, mereka tidak sadar bahwa pintu kecil sudah terbuka. Rezeki bekerja seperti air tanah. Ia bergerak di bawah, lama, diam, tak terlihat. Tapi saat ia sudah cukup dekat ke permukaan, satu retakan kecil saja cukup untuk membuatnya menyembur. Masalahnya, manusia sering menutup retakan itu sendiri. Begitu merasa sedikit tenang, mereka mulai berpikir, "Oh, sepertinya aku sudah aman." Begitu ada sedikit peluang, mereka mulai memaksa. Begitu ada tanda kecil, mereka mulai bercerita ke semua orang, dan disitulah aliran itu kembali mengecil. Bab ini bukan tentang melakukan sesuatu, justru tentang tidak mengganggu apa yang sedang bekerja. Diam di fase ini bukan pasif. Diam di fase ini adalah kecerdasan tertinggi, karena kamu sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar dari logikamu. Perhatikan tanda-tanda halus ini. Tidurmu mulai lebih dalam, respon emosimu lebih singkat, kebutuhanmu untuk membuktikan diri mulai menurun. Ini bukan kemunduran, ini pelepasan. Saat kebutuhan untuk membuktikan diri mati, pintu rezeki terbuka lebih lebar. Karena rezeki tidak datang untuk membuktikan siapapun, ia datang untuk mengalir. Di fase ini, jangan minta apa-apa, jangan menyusun rencana besar, jangan mengumumkan apapun, cukup jaga satu hal, jangan kembali ke pola lama. Pola lama adalah tergesa-gesa, pola lama adalah haus validasi. Pola lama adalah ingin hasil sebelum waktunya. Jika kamu bisa menahan diri di sini, sesuatu akan terjadi tanpa kamu minta, bukan karena kamu pantas, tapi karena kamu sudah tidak menghalangi. Dan inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Banyak orang tidak gagal karena kurang usaha. Mereka gagal karena terlalu cepat sadar, terlalu cepat berharap, terlalu cepat merayakan, terlalu cepat merasa sudah dekat. Padahal rezeki paling besar datang saat kamu sudah tidak lagi mengukur jarak. Jika kamu membaca ini dan merasa hidupmu sedang diam tapi berbeda, jangan ganggu prosesnya. Jangan paksa percepatan. Jangan menoleh ke belakang. Karena setelah fase ini, ada satu titik yang tidak bisa diputar ulang. Titik di mana hidup mulai memberi sinyal nyata. Bukan janji, bukan perasaan, tapi kejadian. Dan saat itu terjadi, kamu harus tahu satu hal penting agar tidak salah langkah. Bab berikutnya akan membuka titik itu. Titik di mana banyak ruh terpilih justru terpeleset tepat sebelum lonjakan terbesar terjadi. Tetap di sini, karena yang paling menentukan belum kamu dengar. Bab 4. Titik paling berbahaya sebelum rezeki meledak. Jika kamu sudah sampai di fase ini, maka satu hal harus kamu pahami dengan sangat serius. Sebagian besar manusia gagal bukan karena rezeki menjauh. Mereka gagal karena rezeki sudah terlalu dekat. Ada satu titik yang tidak pernah dibicarakan siapapun. Titik di mana hidup terlihat tenang, stabil, bahkan membosankan. Tidak ada drama, tidak ada krisis besar, tidak ada keajaiban mencolok. Dan justru disitulah banyak orang merusaknya sendiri. Ini adalah titik transisi.
saat rezeki sudah siap berpindah tangan, tapi mentalmu belum tentu siap menerimanya. Perhatikan baik-baik, di titik ini, biasanya muncul satu dorongan aneh. Dorongan untuk kembali bergerak cepat, dorongan untuk melakukan sesuatu agar terlihat produktif, dorongan untuk membuktikan bahwa kamu tidak sedang diam sia-sia, dan disitulah kesalahan fatal terjadi. Rezeki besar tidak datang ke orang yang sibuk terlihat berjuang. Ia datang ke orang yang sudah berhenti berisik di dalam kepalanya. Di titik ini, semesta sedang menguji satu hal saja. Apakah kamu masih percaya pada pola lama, atau kamu sudah cukup dewasa untuk tidak mengintervensi? Banyak orang gagal tepat di sini karena mereka tidak tahan dengan ketenangan. Mereka menganggap tenang sebagai tanda bahaya. Padahal tenang adalah ruang kosong tempat rezeki masuk. Saat hidup mulai sunyi, ego mulai panik. Ego ingin suara, ego ingin gerakan, ego ingin pengakuan, dan ego akan membujukmu dengan kalimat-kalimat yang terdengar logis. Kamu harus lebih keras, kamu jangan santai. Kalau diam begini, nanti ketinggalan. Padahal semua itu adalah sisa pola lama yang sedang sekarat. Di fase ini, yang diuji bukan kerja kerasmu, tapi kemampuanmu menahan diri. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali dalam hidupmu, sesuatu hampir berhasil, lalu kamu mengubah arah di detik terakhir, bukan karena keadaan memaksa, tapi karena kamu tidak sabar menunggu hasil yang tidak terlihat. Itulah sabotase paling halus. Rezeki tidak butuh dikejar, ia butuh ruang. Dan ruang hanya muncul ketika kamu berhenti menekan hidup dengan ekspektasi. Jika kamu sedang berada di titik ini, kamu mungkin merasa seperti kehilangan arah. Padahal sebenarnya, arah lama sedang dilepaskan. Inilah saat di mana banyak orang kembali ke kebiasaan lama, kembali ke kecemasan, kembali ke pembuktian, kembali ke membandingkan diri dengan orang lain, dan begitu itu terjadi, aliran yang hampir tiba kembali berbelok. Semesta tidak menghukum, ia hanya merespons. Ia merespons siapa yang masih ribut, dan siapa yang sudah cukup hening untuk menerima. Di titik ini, jangan bertanya kapan, jangan bertanya bagaimana, jangan bertanya dari mana. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah bentuk ketidakpercayaan yang dibungkus logika. Cukup satu sikap yang harus kamu jaga, tetap hadir, tanpa memaksa hasil, karena setelah titik ini dilewati, rezeki tidak lagi datang sebagai konsep. Ia datang sebagai kejadian nyata, sebagai pertemuan, sebagai tawaran, sebagai jalan yang sebelumnya tidak ada. Dan yang paling mengejutkan adalah ini, saat itu terjadi, kamu tidak akan merasa kaget, kamu hanya akan merasa, oh, pantas saja, karena tubuhmu sudah disiapkan jauh sebelumnya. Bab terakhir akan membuka momen itu, momen ketika kamu sadar bahwa berhenti bukan membuatmu tertinggal, tapi justru membuat rezeki mengejarmu tanpa kamu sadari. Jangan pergi. Karena bab berikutnya adalah kunci penutup yang menentukan apakah aliran itu menetap, atau hanya lewat sebentar lalu menghilang. Bab 5. Saat kamu sadar, rezeki sudah berada di belakangmu, sekarang dengarkan ini dengan sangat pelan. Jika kamu masih menonton sampai bab terakhir, itu bukan kebetulan. Mayoritas orang sudah pergi jauh sebelum titik ini. Mereka tidak sanggup duduk cukup lama di dalam ketenangan. Mereka tidak sanggup menahan dorongan untuk mencari jawaban cepat. Dan justru karena itu, mereka tidak pernah sampai. Ada satu momen yang hampir tidak terasa, tapi menentukan segalanya. Bukan momen besar, bukan ledakan emosi, bukan tanda dari langit. Momen itu sederhana, saat kamu berhenti merasa dikejar hidup, dan mulai merasa hidup sedang mengatur sesuatu tanpamu harus ikut campur.
Disitulah rezeki berbalik arah. Selama ini kamu mengira rezeki ada di depanmu. Sesuatu yang harus kamu susul. Sesuatu yang harus kamu raih dengan strategi, tekanan, dan pengorbanan tanpa henti. Padahal tidak. Rezeki besar tidak berdiri di depan orang yang berlari. Ia berdiri di belakang orang yang berhenti dengan sadar. Itu sebabnya banyak orang tidak pernah melihatnya. Karena mereka terus menatap ke depan. Saat kamu berhenti, menenangkan napas, dan tidak lagi memaksa hidup untuk cepat selesai, saat itulah sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Pola pikirmu melambat, tubuhmu tidak lagi tegang. Keputusanmu tidak lagi lahir dari takut, tapi dari rasa cukup. Dan di saat itulah, semesta mulai percaya. Percaya bahwa kamu tidak akan merusak apa yang akan diberikan. Percaya bahwa kamu tidak akan panik saat pintu dibuka. Percaya bahwa kamu tidak akan membuangnya hanya karena tidak sesuai bayangan lamamu. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Rezeki besar tidak datang ke orang yang lapar. Ia datang ke orang yang tidak lagi kelaparan secara batin. Itulah kenapa setelah titik ini, perubahan terasa aneh. Seolah-olah tidak dramatis. Tapi nyata, seseorang menghubungimu tanpa kamu minta. Sebuah ide muncul tanpa kamu paksakan. Sebuah jalan terbuka tanpa kamu rencanakan. Dan kamu mungkin bertanya, kenapa baru sekarang? Jawabannya sederhana. Karena baru sekarang kamu tidak menghalangi. Banyak orang menghalangi rezekinya sendiri dengan kecemasan, dengan kebisingan pikiran, dengan kebutuhan untuk selalu terlihat bergerak. Kamu yang bertahan sampai titik ini sudah membuktikan satu hal. Kamu sanggup diam tanpa merasa hilang. Dan itu adalah tanda kedewasaan spiritual yang jarang dimiliki. Jika ada satu hal yang perlu kamu bawa setelah video ini berakhir, ini dia. Jangan kembali terburu-buru. Biarkan hidup menyelesaikan bagian yang tidak bisa diselesaikan logika. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu pembuktian, tidak perlu cerita ke siapapun, cukup satu keputusan sunyi. Aku tidak akan mengganggu proses ini, karena rezeki yang mengejar tidak suka dikejutkan. Ia datang perlahan, tapi menetap lama, dan suatu hari nanti, kamu akan mengingat momen ini, momen ketika kamu duduk, menonton, dan berhenti sejenak dari kejaran dunia. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa saat kamu berhenti, rezeki tidak berhenti. Ia justru menemukan jalannya sendiri ke hidupmu. Jika video ini sampai ke akhir di layar kamu, anggap itu sebagai tanda bahwa kamu sudah berada di fase menerima. Tidak perlu melakukan apa-apa setelah ini. Cukup lanjutkan hidup dengan ritme baru, tenang, hadir, dan tidak tergesa, karena yang datang setelah ini tidak perlu dikejar lagi.